Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Shalom. Berapa banyak yang merasakan sukacita Tuhan? Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Kasih tepuk tangan yang meriah. Sorakan haleluya. Boleh sama-sama saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, bukan suatu kebetulan, amin. Kita boleh sama-sama beribadah, kita mengambil bagian kita yang terbaik untuk kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan yang kita kasihi lebih dari segala-galanya, amin. Sama-sama yuk Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita mulai dengan doa, kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kami percaya 1-2 orang berkumpul di dalam nama-Mu Engkau hadir Tuhan. Allah bangsa Israel, Allah yang menyertai setiap kami Tuhan Yesus. Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kami. Dan Roh Kudus dicurahkan buat setiap kami umat yang mengasihi-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami siapkan seluruh tubuh, jiwa dan raga kami untuk menyembah satu nama, Yesus, Raja di atas segala raja. Sama-sama kita katakan, amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita, Dia Raja atas segala raja. Mari bangkitkan imanmu Bapak Ibu Saudara. Sama-sama satukan hati kamu. Bersyukurlah kepadanya, bawalah
angkat tangan tinggi di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kami meresponi kehadiran-Mu. Kami bernyanyi dengan segenap iman kami di hadapan-Mu Allah bangsa Israel. Oh yes Lord. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Dengan imanmu, come on. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Tak ada. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Dengan imanmu bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, bila Allah kemenangan imanmu. Bila Allah ada bersamaku, sekali lagi sambil tangan terangkat ke bawah. Bila Allah ada bersamaku, tak ada. Bila Allah ada bersamaku, come on, just begin to worship me. Bagi sembah Tuhan yang tidak terbatas, bagi sembah bangsa Israel, bagi sembah Yesus. Engkau Yesusku, Engkau Allahku. Tak ada satu kuasa yang dapat menandingimu Tuhan. Oleh kasar tangan terangkat, kedua tangan terangkat bagi sembah Dia. Mari berbahasa roh. Yesus, Yesus, kami panggil nama yang berkuasa. Yesus, mari panggil namanya. Yesus, 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 panggil namanya yang berkuasa. Yesus, Yesus, Yesus.
atas segala nama. Tak ada lutut yang tak bertelut di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi kami angkat tangan tinggi di hadapan-Mu. Kami menyembah-Mu. Shabaralayana bakarana masyadedededede. Shibidikira nama syakera nama syadedega nama shidididididididi. Shabaralayana bakarana masyididididi. Shadaralayana bashidiga nama syakera nama shididididi. Bapak Ibu Saudara boleh silakan duduk. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan, shalom. Sebelum kita berdoa, saya mau menyampaikan ada rema dan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ada satu pesan yang dia akan sampaikan kepada murid-muridnya. Ada satu janji yang dia sampaikan kepada murid-muridnya. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan, amin. Oleh karenanya, mari kita simak apa yang menjadi janji Tuhan saat dia terakhir kali ada di muka bumi ini sebelum dia terangkat ke surga. Mari kita baca di Markus 16 ayat 15 sampai 19. Ya, yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat inilah ayat yang terkenal, ya, yang sering kali kita baca waktu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, saya mau pagi ini kita fokus pada kata percaya. Beberapa kali Tuhan Yesus menyampaikan kata percaya pada bacaan ini. Tuhan Yesus mau kita percaya. Tuhan Yesus mau saudara dan saya percaya lebih lagi. Seringkali kata percaya itu gampang kita ucapkan. Ya kan? Kalau misalnya teman kita tanya, kamu percaya nggak? Sakit kamu Tuhan pasti sembuhkan. Saya percaya. Kamu percaya nggak? Tuhan bisa menolong kamu. Amin. Kita bilang saya percaya. Tapi seringkali kata percaya yang kita ucapkan hanya sebatas di mulut kita. Tapi tidak di hati kita. Tidak di pikiran kita. Pertanyaannya, apakah saudara sudah percaya? Apakah kita pernah mengalami keraguan? Tuhan mau kita percaya di dalam iman kita, dalam hati kita, dan juga dalam pikiran kita. Seringkali kita mungkin mengalami keraguan. Pada saat kita dalam pergumulan, pada saat kita dalam persoalan, tantangan yang begitu berat, yang bertubi-tubi. Seringkali kita menjadi ragu. Tuhan, kapan pertolonganmu sampai? Kapan pertolonganmu turun? Saya mau katakan, kalau kita mengalami itu normal, itu wajar. Tapi jangan sampai keraguan kita membuat kita menjadi khawatir. Jangan berlarut-larut. Selesai, stop. Keraguan itu kalau ada dalam hati kita, stop, selesaikan hari ini. Jangan biarkan keraguan itu menjadi kekhawatiran. Jangan biarkan keraguan itu memadamkan iman percaya kita. Kita harus percaya di saat persoalan masih ada di depan kita. Kita harus percaya di saat pergumulan, tantangan.
masih begitu terasa berat. Kita harus percaya saat sakit penyakit kita masih ada dalam tubuh kita. Percaya yang Tuhan mau adalah kita percaya walaupun kita tidak atau belum melihat. Percaya kepada Tuhan di saat semua orang berkata tidak mungkin. Percaya kepada Tuhan di saat masalah keuangan kita mungkin masih dalam tantangan. Percaya kepada Tuhan di saat suamimu atau istrimu masih belum pulang ke rumah. Di saat anak-anakmu sedang pergi entah kemana. Percaya kepada Tuhan di saat mungkin keuangan kita, hutang-hutang kita, tagihan kita yang jatuh tempo yang harus dibayar belum bisa diselesaikan. Percaya kepada Tuhan saat penyakit kita atau cancer kita atau radang kita masih ada dalam tubuh kita. Di Matius 8 ayat 13 Tuhan Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Dari pikiran akan diubah menjadi perilaku yang positif. Dari pikiran yang positif akan diubah menjadi perilaku kita yang positif dalam sehari-hari. Dan terus kita menjadi orang yang punya semangat. Dari iman yang percaya akan terus membuat rohani kita semakin menyala-nyala. Amin. Sedikit lagi. Saya punya kesaksian. Berapa minggu lalu, berapa bulan lalu teman saya bilang begini. Bro, gue tahu lu punya persoalan. Tapi kok kenapa ya? Lu tuh gak pernah selalu semangat, dia bilang gitu. Oh iya, saya bilang gitu. Oh iya, karena gue tahu. Saya bilang gini, karena gue tahu tuh gue sudah menerimanya. Saya bilang begitu. Karena gue tahu waktunya Tuhan pasti akan menolong. Saya bilang begitu. Dia bingung saya punya semangat walaupun persoalan begitu besar, tantangan begitu besar, begitu pun dengan kita. Kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan, amin. Kita akan lihat janji Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kita katakan, ku percaya janjimu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib. Mari kita bangkit berdiri.
dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu ke surga Tuhan Yesus. Yes. Bapa, biarlah kami tetap percaya Tuhan akan janji-Mu. Walaupun mungkin kami belum melihatnya. Tapi kami akan percaya sampai kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tangan-tangan kami Tuhan. Jemaat-Mu sedang mengharapkan mujizat dalam hidupnya. Tuhan, Kau buat mujizat. Kau berikan mujizat dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab Engkau mau mereka menyaksikan perbuatan dan menceritakan kasih Yesus kepada semua banyak orang Tuhan. Bapak, terima kasih, kuatkan jemaat-Mu, teguhkan jemaat-Mu, ulurkan tangan-Mu untuk memberikan pertolongan Tuhan Yesus dalam setiap pergumulan, tantangan, persoalan mereka Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang berbeban berat Engkau angkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, keluarga demi keluarga di tempat ini Tuhan. Berikan kesatuan hati. Biar suami istri kembali bergandengan tangan, saling mengampuni Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, tanpa pengampunan keluarga itu tidak akan utuh Tuhan Yesus. Keluarga itu tidak akan bersatu Tuhan. Segala luka-luka Engkau balut Tuhan. Yang ada di dalam istri, dalam suami Tuhan, Kau balut semua luka. Curahkan roh pengampunan-Mu di tengah-tengah keluarga. Anak-anak, ampuni papamu, ampuni mama. Kalau mungkin mereka suka berkata kasar, mengajar dengan kekerasan mungkin atau dengan ampuni mereka. Biar setiap keluarga di tempat ini, Tuhan Kau curahkan pengampunan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kuasa-Mu Kau nyatakan Tuhan. Engkau banyak punya cara untuk menolong umat-Mu. Engkau banyak punya jalan untuk memberkati umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kuatkan kami supaya tidak satupun dari anak-anak-Mu, supaya kami semua tidak satupun kami menyerah. Tapi biarlah kami percaya Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh silakan duduk. Berapa banyak yang bersuka cita boleh lomba-lompaikan tangan. Haleluya. Percaya kita orang-orang yang berbahagia Bapak Ibu Saudara. Kita mengambil bagian kita yang terbaik untuk sama-sama kita beribadah pada hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, ada informasi tambahan. Untuk minggu depan kita Women of Impact mengadakan seminar khusus untuk orang tua, parenting, atau mungkin ada anak-anak muda juga yang mau ikut, boleh banget Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin ingin bertanya lebih lanjut mengenai seminar yang Women of Impact akan adakan di Sabtu depan, Bapak Ibu Saudara boleh juga bertanya kepada counter, orang yang ada di depan counter. Dan juga Bapak Ibu Saudara, izinkan saya juga bertanya apakah ada yang baru pertama kali hadir mungkin di ibadah pada hari ini. Boleh lambai-lambaikan tangan Bapak Ibu jika ada yang baru pertama kali hadir. Puji Tuhan, semua jemaat Tuhan yang setia, dan sebentar sama-sama kita akan menabur Bapak Ibu Saudara, memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Namun sebelumnya sama-sama yuk kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima janji kemenangan demi kemenangan. Kami terima pemulihan, kami terima kesembuhan karena kami percaya siapa Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang hidup, yang naik ke surga namun mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menyertai hidup kami sampai sepanjang masa. Dan izinkan kami Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini, kami menabur Tuhan Yesus, memberikan persembahan kami yang terbaik. Kami mengerti Tuhan segala sesuatu yang kami punya semuanya berasal daripada-Mu, dan biar apa yang kami tabur nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menabur dengan penuh sukacita, sama-sama kita katakan amin. Ku persembahkan hidup
hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara cash, membutuhkan amplop, boleh lambai-lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Para pelayan Tuhan akan membantu untuk memberikan amplop persembahan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara cash maupun tunai. Atau Bapak Ibu dapat juga scan barcode yang tertera di LED maupun di depan bangku Bapak Ibu. Sebagai persembahan yang berkenan padamu, ku persembahkan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan kita yang baik. Haleluya. Dan sebentar Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama diberkati oleh Creative Ministry lewat performance, dance. Pastikan untuk sama-sama kita menyimak pesan yang ada di dalam setiap tarian yang disajikan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku.
terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, karyamu indah bagiku, kasih-Mu setia menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah, bawa hidup kami, bawa hidup kekasih-Mu Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus, bawa ku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, hati kami aman Tuhan. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa kami, Yesus, bawa ku erat di hadirat-Mu. Ini persembahan kami, hatiku
Sama-sama yuk Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Iya benar Tuhan, bahwa Engkau adalah yang terindah dalam hidup kami. Tuhan, kami gak mau tukar Engkau dengan apapun. Kematian-Mu di kayu salib, kebangkitan-Mu, bahkan saat Kau naik ke surga itu sudah cukup membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada satu kuasa pun di muka bumi ini yang dapat menandingi kuasa-Mu Tuhan. Dan kami penyembah-penyembah-Mu, pada hari ini Tuhan kami angkat tangan sekali lagi Tuhan. Kami mengagumi karya-Mu dalam kehidupan kami. Ya, Engkau Yesus yang terindah. Selama-lamanya Engkau Yesus yang kami sembah, apapun situasi yang sedang kami alami Tuhan. Apapun situasi yang sedang kami hadapi Tuhan, kami gak mau tukar Engkau dengan apapun. Sekali Yesus tetap Yesus. Pegangan kami, iman kami di hadapan-Mu. Sekali Yesus tetap Yesus. Yuk sama-sama Bapak Ibu katakan dengan lidah bibirmu, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Walaupun kami masih sakit, sekali Yesus tetap Yesus. Walaupun doa kami belum dijawab, sekali Yesus tetap Yesus. Walaupun apapun situasi kami lagi dalam keadaan duka, sekali Yesus tetap Yesus. Jaminan hidup kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Oh. Kau Bapakku yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Kau Bapakku yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus dan mulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kami berikan tepuk tangan buat kasih-Mu yang terindah. Iman kami di hadapan-Mu Tuhan. We declare to you Lord. Kau Bapakku yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Amin. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia.
karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Akui dengan lidah bibirmu, bukankah penyertaan Tuhan sempurna? Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Sekali lagi Bapak Ibu, come on. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Pernyataan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Selamanya. Sampai kesudahan zaman ini, kasih-Mu tetap kekal bagi kami, bagi kami.
Mungkin dari Bapak Ibu Saudara ada yang sedang mengalami sakit, boleh pegang bagian yang sakit di tubuh Bapak Ibu. Mungkin hari ini ada yang sedang menanti-nantikan jawaban. Mungkin hari ini ada yang sedang berduka. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, mari pandang kemuliaannya. Mari pandang Tuhan yang kita sembah. Kita percaya ada kuasa di atas setiap penyembahan kita. Secara korporat kita berdoa. Secara korporat kita menanti-nantikan Tuhan. Ada kemuliaan di atas setiap penyembahan kita. Satukan hati, satukan iman, satukan roh kita. Nanti-nantikan Dia. Oh, we cry, we cry. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami sakit hati dipulihkan, yang menanti-nantikan jawaban Tuhan jawab. Gak ada perkara yang terlalu sukar bagimu Tuhan. Engkau tetap Tuhan yang sama, yang melakukan beribu mujizat. Dan saat ini pun kau masih sanggup Tuhan. Sumber harapan, sumber kekuatan, sumber kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mengakui kedaulatan-Mu dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami mau katakan Tuhan, kami gak mau tukar Engkau dengan apapun. Sekali Yesus tetap Yesus, iman kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih momen di mana sama-sama kami boleh menyembah-Mu. Momen di mana sama-sama kami menaikkan doa kami. Momen di mana sama-sama kami bersyukur karena Engkau tetap ada, penyertaan-Mu sempurna. Roh Kudus tercurah bagi setiap kami umat yang mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kemenangan, kami terima kesembuhan, kami terima terobosan, kami terima kebangkitan rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap keluarga demi keluarga dipulihkan, suami, istri, anak, cucu, menantu, semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan kita yang esa. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Sorak-sorai buat Dia. Haleluya, haleluya.
Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara coba boleh pandang kanan kirinya. Walaupun pakai masker gitu ya, tapi bisa terlihat dari pancaran matanya gitu ya. Katakan gini, kita punya Tuhan yang dahsyat. Jangan takut, Tuhan kita naik ke surga, mencurahkan Roh Kudusnya, menyertai setiap kita. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh silakan duduk. Dan sama-sama Bapak Ibu Saudara kita akan diberkati oleh khotbah online dari pendeta Pak Niko Nyoto Raharjo, gembala sidang kita sama-sama. Walaupun lewat multimedia tapi kita percaya kuasanya tetap sama sebab firman yang disampaikannya tetap sama. Amin. Sama-sama kita akan menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Haleluya! Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan yang terakhir seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, maka disaksikan murid-muridnya Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan, tapi pasti Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama
Ibrani 7 ayat 25 berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Dan yang ketiga, selamat dengan sempurna. Orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Dan mengusir setan demi nama-Mu? Dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan, agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas. Di mana ini semua bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Hal yang kedua, mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan, saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan, yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita, juga termasuk kualitas kehidupan. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin. Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapatkan keselamatan yang sempurna.
bukan untuk kehilangan keselamatan, atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi, maka sesuai 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11 dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi dengan penguasaan diri. Tambahkan lagi dengan ketekunan. Tambahkan lagi dengan kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, amin. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, amin. 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 Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir ini, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka.
Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street yang disebut sebagai Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya belum. Karena itu hari-hari ini, pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. I will worship you, I will worship you, I will worship you, Jesus, Jesus, Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 5a, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak peduli akan disesah atau dipenjarakan. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4a dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya kalau kita berbahasa roh, kita akan membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat,
Kalau kita berbahasa roh, kita akan bisa berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi, kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan katakan bersama saya, amin. Sekarang Tuhan Yesus berada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus berpesan kepada kita, aku datang segera. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Salah satu jawabannya seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Karena itu Tuhan memberikan tugas kepada kita sebagai murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus. Salah satu visi dari Empower 21 bahwa pada hari Pentakosta tahun 2033 setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Rick Warren dari Southern Baptist Church mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal untuk menyelesaikan amanat agung. Karena itu, mari kita perhatikan yang sungguh-sungguh satu dekade ke depan ini, yaitu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2033. Tahun 2033 adalah peringatan penginjilan yang ke-2000 tahun. Peringatan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang ke-2000 tahun. Dan juga pencurahan Roh Kudus yang berarti ini peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Untuk bisa menyelesaikan amanat agung, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu, saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Ada berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Angkat tangan saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus? Angkat tangan saudara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Sembah Dia. Kurana masyana labakana marabara marabara marabara. Kuriana marabara 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 marabara. Kuriana marabara 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 marabara.
curahkan roh-Mu Tuhan. Curahkan roh-Mu Tuhan. Baptis mereka dengan Roh Kudus dengan tanda amal berbahasa roh ya Tuhan. Terima. Penuhi mereka dengan roh-Mu. Penuhi mereka dengan roh-Mu ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Itu Engkau ya Abah, itu Engkau. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau juga hajar kami kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Tuhan terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung kita minta ampun. Selesaikan di hadapan Tuhan supaya kita diberkati. Ampuni saya Tuhan. Ampuni ya Tuhan anak-anak-Mu. Ampuni. Terima kasih Abah. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibatalkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam.
Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kuria lala bara 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 bara. Kuria lala bara 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 bara. Katakan saudara, Bapa sembuhkan mereka yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.